Noleh lah salib. Duh. Apa yang sulit di bidang seni lukis? Nggak ada ya. Nggak ada, karena sudah terbiasa mungkin. Nah, jadi medan apapun juga udah menguasai. Weh, mantap. Masjidnya udah mantap guys. Ini Pak Ustadz, alhamdulillah ada rezeki dari hamba Allah. Dan gimana pendapat Ustadz? Ini gak disangka-sangka Tan. Ya, jadi sebelum pembangunan ini saya buat fondasi itu banyak orang yang datang ke sini, hingga 6 orang terus minta donasi ke sini. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan, kenapa sih saya itu sedang membangun tapi banyak orang untuk minta sumbangan? Itu kan saya lagi butuh. Betul. Tetapi dengan keyakinan saya berarti Allah kirimkan orang tersebut untuk meminta sumbangan. Nah, saya kasih dan alhamdulillah jawaban dari 6 orang tersebut Allah kirimkan 2 hamba Allah, diantaranya dari Jawa dan dari Bandung, yang mana beliau sanggup membangun masjid ini senilai 1,2 M. Alhamdulillah. Di sini 1,2 M ini. Boleh lihat-lihat ke Ya, boleh, silakan Tad. boleh. Ini berapa persen Tad? Ini sudah hampir 100%. Ya, cuma sedikit lagi. Itu WC-nya kan ini membuat 16 WC. Sebelah situ untuk perempuan dan sebelah situ untuk laki-laki. Untuk laki-laki 8, untuk perempuan 8. Wah, luas banget ini guys. Ini untuk kolam, Jadi dan ada kolam juga. Iya, ada. Nah, dan di sini di atas ini akan rencana untuk pembangunan asrama putri. Alhamdulillah, Ya, mudah-mudahan di bisa. sebelah sini biar lihat pemandangan ke sawah. Alami ya Tad. Alami. Kita lihat guys. Tinggi bener ini mah. Dari dasar pondasi ada berapa meter ini kira-kira? Ada Dari meter ada 7 meter. 7 meter ada ya? 7 meter ini pondasinya di bawah itu dalam ke tanah itu 1 meter, lebarnya 1 meter. Jadi di sini pondasi dari situ hingga ke situ itu menghabiskan pasir 30 dump truk dan batu hingga 30 lebih lah, 35-an. Karena di bawahnya juga kan tanah ini ya, persawahan ya. Sehingga ini harus kokoh betul. Harus benar-benar stabil karena untuk menjaga longsor. Iya betul. Maka membenteng ini juga, nah sudah habis uang itu sekitar 60 juta lebih. Nah, ini menjadi pertanyaan saya itu ketika membangun benteng ini ternyata ada orang yang
minta sumbangan. Itu kan nggak masuk akal. Saya kan lagi butuh. Karena pasti ada orang yang saya butuh, ada orang yang minta. Tapi kan saya berpikir dengan keyakinan. Nah, di situ ada keterangan yang dijelaskan di surah Muhammad ayat 7. Kata Allah, intan surullah yang surukum. Ketika kita menolong orang lain, nah maka Allah yang akan menolong kita. Maka dengan itu ada orang yang 6 orang itu, satu orang minta sumbangan, ya saya berikan karena saya yakin orang tersebut Allah kirim ke kita. Berarti kita harus membantu. Nah, bagaimana dengan pembangunan kita? Maka Allah yang akan menolong pembangunan kita. Dan alhamdulillah itu ternyata nyata. Jadi apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu tidak pernah salah. Itu nyata, fakta, dan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah membuat kita bahagia. Maka jangan ragu-ragu untuk membantu orang lain. Ketika kita sedang butuh, saya pesan, ketika kita sedang butuh, kemudian ada orang lain yang meminta untuk dibantu oleh kita, maka bantulah. Nah, itu kan jalan supaya Allah membantu kebutuhan kita. Nah, ini sudah saya rasakan. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ini saya terharu benar setelah melihat bukti nih, bukti bukan bohong ini gitu. Ustadz datang ke sini itu awalnya mungkin enggak seperti ini. Enggak, dulunya ini awalnya ini dari situ hingga ke atas itu ke kebun. Kebun ini kan sama seperti itu. Ini kebun apa ini namanya ini? Ini kebun bambu ya? Pinas apa? Manglid, terus bambu, di sini kelapa dulunya. Ya, alhamdulillah, dan dulu juga tebing, enggak rata seperti ini, tebing. Alhamdulillah berjalannya waktu ini pembangunan masjid mau 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun itu dari pondasi. Dari pondasi? Ya. Kalau dihitung dari pondasi ini sudah 1,2 M lebih kalau dihitung sama pondasi. Ya. Ini anggaran sampai selesai kira-kira berapa? Kalau sampai selesai kurang lebih nyampe 2 lebih ya? 1,3 untuk masjid. Karena ini belum selesai. Kalau sama asrama itu lebih ya? Lebih. Tapi kan asrama nanti dulu aja. Nah, perasaan Ustadz sekarang setelah melihat seperti ini kan awalnya kan tadi cerita lagi ngebangun, tapi ada orang yang minta juga, istilahnya mungkinnya harus disumbang dulunya. Nah, tapi kenyataannya dengan hadis yang tadi yang sahih, nah sekarang udah terbukti seperti ini. Perasaan saya itu sangatlah bersyukur, sangat bersyukur karena sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu kehendak Allah. Betul. Saya pertanyaan saya gini, kenapa sih ada orang yang dari Jawa gak membantu? Kan di Bandung atau Jakarta pun atau di Bogor masih banyak orang yang mau membangun masjid. Betul. Kenapa dari Jawa kok sampai ke sini, ke daerah Tasik? Iya. Itu kan pertanyaan yang harus kita cermati. Allah kirimkan orang tersebut ke sini. Itu kan sebabnya kita tadi menolong 6 orang yang meminta kepada kita untuk meminta sumbangan pembangunan pesantren, pembangunan masjid, pembangunan majelis taklim. Ya saya kasih meskipun saya butuh. Saya kasih. Karena saya yakin orang itu Allah kirimkan kepada kita. Bagaimana dengan kebutuhan kita? Allah yang akan tanggung jawab. Ya. Pak, boleh nggak di lain tema menanyakan tentang keseharian? Mungkin kan orang lain pengen tahu juga ya kan, Tan? Ya. Satu mungkin nama Ustadz terkenalnya apa di sini? Ya, kalau terus kesehariannya itu. Nama saya itu kalau di sini banyak. Nama asli dari orang tua saya itu Asmita. Asli dari orang tua Asmita. Nah, di keluarga saya dipanggil dengan sebutan Asmit. Sampai di sini Asmit. Guru saya memberikan nama itu namanya Miftah. Miftah. Guru saya memberikan nama itu Miftah. Miftah itu adalah kunci. Ya, saya berdoa semoga nama saya itu menjadi kunci kebahagiaan. Amin. Dunia dan akhirat. Nah, kemudian keseharian saya itu saya cuma mengajar anak-anak. Kalau pagi-pagi ya saya bantu istri aja gitulah. Saya gak punya pencaharian yang tetap, enggak. Saya cuma mengajar anak-anak di waktu malam, waktu pagi, maghrib ya, waktu subuh. Nah, setelah itu setelah mengajar anak-anak saya bantu di rumah. Karena apa? Gini,
Kita ditugaskan oleh Allah itu adalah berikhtiar. Betul, betul. Ikhtiar saya di bidang usaha apa? Maka dengan itu saya berikhtiar membantu istri. Karena yakin ketika kita membahagiakan istri, membantu pekerjaan istri itu menjadi salah satu rezeki yang akan Allah kirimkan kepada kita. Masya Allah. Maka jangan sampai kita tidak punya pekerjaan, kita diam, itu tidak boleh. Kita harus bekerja, entah bekerja membantu istri atau kita bekerja dagang ataupun apa. Yang alhamdulillah hingga saat ini saya mempunyai anak dua. Alhamdulillah semuanya juga Allah berikan rezekinya. Saya yakin. Nah, ada yang satu mungkin Ustadz belum disampaikan sama sahabat yang di luar yang bertanya-tanya. Ustadz kan punya YouTube juga? Ya, saya punya YouTube. Coba dikenalin. Apa? Nama YouTube saya itu ABM TV. ABM TV-nya. ABM TV saya mulai dari YouTube itu November. Nah, udah 1 tahun. Udah pas 1 tahun nih November. Alhamdulillah. Mungkin salah satu itu bisa jadi pencaharian. Ya. Bahkan mungkin Ustadz juga udah sampai merasakan. Ya. Ya alhamdulillah kalau di YouTube kan saya sudah mendapatkan penghargaan juga yang baru-baru ini. Dan penghasilan juga alhamdulillah per bulan. Alhamdulillah per bulan ya bisa ya syukurlah. Syukurlah. Ya. Bisa berapa enggak saya sebut aja. Yang penting saya bersyukur. Alhamdulillah. Nah guys, ini salah satu contoh. Jadi bukan sekedar mengajar, bukan sekedar harus berkreatif. Harus betul-betul. Nah, ini salah satu teman saya sebagai ustadz, saya bangga alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh rekan-rekan yang mempunyai harta gitu, dan mudah-mudahan doanya istiqomah lah. Ya, minta doa dari sahabat semua untuk semoga saya dan keluarga diberikan kesehatan, amin, umur amin, yang panjang, amin. Dan saya berharap umur yang panjang itu dipakai untuk mengajar anak-anak dan betul, saya. Betul sekali. Itu saya tidak minta lebih urusan harta, tapi yang saya minta adalah sehat, panjang umur, dan saya tetap bisa istiqomah mengajar anak-anak. Amin, amin, yang saya minta. Amin. Dan terima kasih, mohon maaf ini mungkin walaupun sebentar kita berbincang-bincang. Jangan lupa guys, tonton di Ustadz juga ABM TV. Kita perlu ilmu walaupun gak datang ke tempat pengajian, mungkin kita kalau lihat media itu jadi sirami rohani kita dengan dan bagi siapa saja ya silakan, yang mau misalkan menitipkan anaknya untuk ngaji di sini. Kalau untuk laki-laki udah ada kobong asrama itu meskipun cuma 3 dulu sementara, karena saya kan mulai pembangunan ini mulai baru 2 tahun. Kalau misalkan ada orang yang perlu dibantu dari mulai pendidikan, nanti dari pendidikan, maksudnya kalau orang sambil sekolah juga bisa dari orang luar atau gimana? Bisa, kalau di sini kan sekolah itu SMP 1 kilo. 1 kilo, kalau naik angkot cuman 2.000 lah, 2.000. Iya betul. Ya kalau SMA itu agak jauh, cuman SMA itu sekitar 2 kilo. Betul. Untuk sementara mungkin tanda ini kan fasilitas kan udah memadai kan. Sarana pendidikan kalau misalkan orang dari misalkan ini wilayah kita lah sekitarnya mungkin yang mau menitipkan sama Ustadz ngaji lah gitu. Freelance. Istilahnya mungkin berangkat sore ya pulang mungkin kita pagi gitu kan. Ada tempat tidur juga udah disediakan. Ada untuk laki-laki udah ada. Untuk perempuan itu rencana setelah pembangunan masjid ini mau bikin di sini. Oh iya yang tadi betul ya. Setelah pembangunan ini. Di atas yang kolam tadi ya. Ya betul. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Semoga sehat semua. Amin. Ya siap. Kalau yang ini pegawai Pak Jadi juga. Ini pekerja baru ya? Kayaknya ini mau uji coba ini.
Apa yang sulit di bidang seni lukis? Nggak ada ya. Nggak ada, karena sudah terbiasa mungkin. Nah, jadi medan apapun juga udah menguasai. Weh, mantap. Udah kemana saja? Ya paling Yang paling jauh? Paling jauh mah Jakarta. Jakarta. Itu kalau misalkan ukuran, ini kan satu tempat itu kan mungkin ukurannya ada yang 50 meter. Dan per meter jatuh. Per meter jatuhnya ya. Paling bisa dijangkau itu berapa meter? Kalau yang jauh ya minimal 30 meter. 30 meter. Baru bisa di ACC. Kalau misalkan kurang dari seperti itu nggak bisa. Nggak kejangkau. Nggak kejangkau dari operasional juga. Oke. Terus bahan-bahan? Sudah siap itu lah. Maksudnya harga per meter itu udah termasuk barang yang dibawa? Terima jadi. 500.000 sudah jadi. Jadi 500.000 itu per meter? Per meter. Barang udah dibawa? Udah terima jadi aja.